Kemudian ketika ketahuan bahwa Sunan Kalijaga merampok dari gudang istana, dia diusir oleh ayahnya yang kecewa gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, disitulah sebetulnya proses pencarian jati diri, proses tirakat yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dan ada setidaknya 5 pelajaran penting yang bisa kita tarik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Sekitar 2 bulan yang lalu saya berkesempatan untuk berziarah ke makomnya Sunan Kalijaga di daerah tidak jauh dari Kudus, sekitar 40 menitan dari Kudus. Sebelumnya di bulan Ramadan saya diminta untuk bercerita tentang tokoh Islam di sebuah sekolah Islam di Jakarta, dan tokoh yang saya bawakan salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Dan setelah mempelajari dan menceritakan Sunan Kalijaga di acara sanlat tersebut, kemudian berziarah ke makomnya, saya kemudian jadi menyadari bahwa dari Sunan Kalijaga kita bisa belajar 5 hal penting yang berhubungan dengan proses kita menjadi muslim yang kafah, yang utuh, yang sejati, yang senantiasa memperbaiki diri. Apa saja 5 pelajaran itu? Nah, saya mau mulai dengan konteks bahwa saya melihat Sunan Kalijaga ini seperti Robin Hood-nya Indonesia gitu ya. Kalau Robin Hood kan istilahnya identik dengan Nottingham gitu ya di UK. Nah, kalau di Indonesia Sunan Kalijaga ini melakukan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Robin Hood. Dia adalah anak seorang raja, seorang yang kaya raya, kemudian gelisah karena melihat orang-orang menderita, kemudian merampok dari gudang istana untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mirip seperti Robin Hood. Kemudian ketika ketahuan bahwa Sunan Kalijaga merampok dari gudang istana, dia diusir oleh ayahnya yang kecewa gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, disitulah sebetulnya proses pencarian jati diri, proses tirakat yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dan ada setidaknya 5 pelajaran penting yang bisa kita tarik. Yang pertama, dari Sunan Kalijaga kita melihat ada proses, ada yang namanya kesempatan kedua. Sunan Kalijaga ini sebelum dia menjadi wali yang sangat dimuliakan, menjadi sunan yang sangat diikuti, menjadi pendakwah yang sangat inspiratif dengan pendekatannya yang out of the box pada zamannya, itu dia adalah perampok dan pembunuh beromor corah gitu. Bahkan sampai ditakuti oleh orang-orang. Nah, saking kejamnya, saking jahatnya si perampok ini. Tapi kemudian setelah ketemu Sunan Bonang, kemudian melakukan proses tirakat yang sangat konsisten, dari seorang pembunuh perampok yang istilahnya tidak ada harganya, sampah masyarakat lah mungkinnya kalau kita menyebutnya, kemudian menjadi seorang wali, itu kan berarti bahwa setiap dari kita itu punya kesempatan kedua gitu ya. Jadi nggak peduli kita sejelek apapun masa lalu kita, seberdosa apapun kita saat ini atau di masa lalu, kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua adalah dari Sunan Kalijaga saya belajar tentang totalitas dan kesabaran menghadapi ketidakmenentuan. Kenapa saya belajar ini? Karena kalau saya ingat ketika Sunan Kalijaga bertemu Sunan Bonang, kemudian terpukau dengan kealiman, dengan karisma Sunan Bonang, Sunan Kalijaga kemudian langsung ingin berguru kepada Sunan Bonang. Pada saat itu posisinya masih sebagai perampok dan pembunuh tadi gitu ya. Tapi takluk oleh seorang kakek sepuh bernama Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang bilang, kalau kamu mau jadi murid saya, kamu tungguin tongkat ini. Tanpa bilang kapan Sunan Bonang akan kembali untuk mengambil tongkatnya. Nah, hari ini kalau kita menceritakan, kita akan dengan mudah bahwa ternyata Sunan Kalijaga menunggu sekian tahun, misalkan 3 tahun. Tapi kalau kita dalam posisi Sunan Kalijaga pada saat itu, kita disuruh menunggu tongkat oleh orang yang kita kenal sepintas tanpa kita tahu kapan tongkat itu akan diambil kembali. Atau apakah mungkin jangan-jangan orang itu tidak akan kembali untuk mengambil tongkatnya, kan siapa tahu ya. Tapi Sunan Kalijaga sangat total, sangat yakin, dia menunggu di sungai, makanya dinamai Kalijaga, menunggu tongkat Sunan Bonang sampai Sunan Bonang kembali. Nah, totalitas dan sabar menunggu ketidakmenentuan, ketidakpastian, itu adalah sesuatu hal yang sangat berat, dan itu yang kemudian membuat proses transformasi Sunan Kalijaga menjadi sangat hebat begitu.
Kita mungkin kalau nunggu nunggu bis yang telat setengah jam aja kita udah kesal gitu ya. Ini Sunan Kalijaga menunggu bertahun-tahun tanpa ada kabar, tapi sangat yakin dan total. Kemudian yang ketiga, ini berhubungan dengan yang tadi adalah kita kalau mau transformasi diri kita harus selektif memilih guru dan kita harus percaya pada guru yang kita pilih tadi gitu. Apalagi dalam konteks beragama hari ini banyak orang yang sebetulnya tidak punya kapabilitas keilmuan yang cukup tapi kemudian punya cara menampilkan diri yang bagus kemudian diikuti padahal dia keliru dalam membawa nilai-nilai agamanya sehingga kemudian kita tersesat. Nah, selektif memilih guru ini menjadi salah satu learning etik yang sangat dipegang teguh di kalangan pesantren, yang kemudian juga menjadi penting hari ini gitu, apalagi dengan situasi di mana orang, kalau misalkan kata Pak Greg Valley itu ada ustadz seleb, ada ustadz sosmed gitu ya, yang karena sosmed, karena dia punya selebriti, dia kemudian diustadkan, padahal dia gak punya kemampuan yang mumpuni untuk menjadi ustadz. Kemudian yang keempat adalah yang menarik dari Sunan Kalijaga ini adalah kalau kita mau jadi orang yang bermanfaat, kita nggak mesti bermanfaat dalam banyak hal. Kita bisa bermanfaat pada orang lain dengan apa yang kita ahli di bidangnya. Sunan Kalijaga itu sangat ahli di dalam bermain wayang, kemudian bahkan dia punya banyak sekali julukan, kemudian dia bisa mengarang sebuah cerita yang cerita itu sangat filosofis. Dia tidak mengambil jalan dakwah mirip dengan sunan-sunan yang lain yang sangat mainstream. Beliau melakukan istilahnya wayang keliling untuk berdakwah tanpa menggunakan atribut kesunanannya, tanpa memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang alim ulama, untuk kemudian mengajarkan masyarakat kelas bawah melalui wayang, melalui apa yang sangat beliau kuasai untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengimani Islam secara benar begitu. Jadi kita nggak mesti mengikuti apa yang orang lain bisa, apa yang kita mampu kita optimalkan, kita jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau teman-teman sudah pernah mendengar Ikigai di Jepang, hal tersebut juga mirip selaras dengan hal tersebut, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Terakhir yang kelima, Sunan Kalijaga juga mengajarkan kepada kita untuk kalau kita mau melakukan apapun, berdakwah, atau mungkin kalau yang suka bikin konten, dan apapun, kita harus mengenali siapa audiens kita. Dan Sunan Kalijaga itu sangat hebat dalam mengenali audiensnya, sehingga bahasa dakwah yang dikeluarkan, istilah yang dikeluarkan itu sangat selaras sesuai dengan alam berpikir, bahasa yang digunakan oleh kaumnya. Ini selaras juga dengan dengan perintah Nabi untuk kalau kita mau berbicara sesuaikan dengan bahasa kaumnya gitu ya. Sehingga kemudian apa yang kaumnya butuhkan itu bisa dimengerti. Misalkan ketika ada orang Baduy datang ke Rasulullah, keilmuannya rendah, terus kemudian orang Baduy bertanya soal Allah itu di mana, dan orang Baduy beranggapan bahwa Allah itu ada di atas, Rasulullah akan mengiyakan. Tapi kemudian ketika Abu Bakar misalkan datang dan bertanya kepada Rasulullah tentang Allah itu di mana, pasti Rasulullah jawabannya akan berbeda, karena keilmuan Abu Bakar jauh melewati orang Baduy tadi. Kalau Rasulullah menjawab Allah itu di mana dengan jawaban yang sangat kompleks dan filosofis kepada orang Baduy yang butuh jawaban yang sederhana, itu mereka akan kebingungan sendiri gitu. Maka Rasulullah sangat peka terhadap audiens dan menyesuaikan jawabannya sesuai dengan audiens yang mengajak atau bertanya kepada beliau. Hal tersebut juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Itu lebih kurang 5 pelajaran yang saya ambil, yang saya pelajari, yang saya teladani dari Sunan Kalijaga, dan semoga juga ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.